Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama Bincang Talk Show. Nah, kita akan berbicara seputar akuntansi, namun sebelumnya kita akan menyapa para narasumber kita. Yang pertama ada Bu Vanisha Patikasari. Halo Ibu, Halo juga Ibu Ilmi. bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang kedua ada Bu Aziza Cinhayu. Halo Ibu, Halo Ibu Ilmi. sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Ya, kemudian ada Bu Nadilia Dwi Lestari. Halo Ibu Nadilia. Halo Ibu Ilmi, Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Yang terakhir ada Pak Febi Ajiriansyah. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang chapter 7 yaitu fraud, internal control, dan cash. Yang pertama tentang fraud atau kecurangan. Nah, kecurangan akan dijelaskan atau oleh pembicara kita Pak Febi Ajiriansyah. Silakan Bapak. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari fraud atau kecurangan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan individu atau kelompok yang melanggar aturan yang mendatangkan keuntungan pribadi atau kelompok tersebut, namun mereka merugikan pihak yang lebih luas. Nah, kesalahan yang terjadi secara berulang-ulang kali juga bisa menjadikan itu sebagai kecurangan. Ada 3 faktor yang menyebabkan kecurangan itu terjadi. Yang pertama adanya tekanan keuangan. Yang kedua adanya kesempatan, dan yang terakhir itu ada pembenaran kesalahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kembalikan lagi kepada Ibu Ilmi. Baik, terima kasih Pak Febi. Dengan kejelasan dari Pak Febi tadi, kecurangan ini terjadi karena adanya tekanan keuangan, kemudian kesempatan dan pembenaran dari kesalahan. Betul ya Pak ya? Kemudian tentunya dengan adanya kecurangan harus ada pengendalian internal. Nah, untuk pengendalian internal akan dijelaskan oleh Bu Aziza. Silakan Bu Aziza. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian internal. Pengendalian internal atau internal control adalah cara atau mekanisme yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Fungsi dari internal control yang pertama ada mencegah aset perusahaan agar tidak hilang atau dicuri. Yang kedua, meningkatkan efisiensi akuntansi, misalnya agar bebas kecurangan, dipakai CCTV untuk memantau. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan keakuratan dan reliabilitas catatan akuntansi agar bebas dari kecurangan. Dan yang terakhir, yaitu meyakinkan semua aturan hukum dipenuhi. Contohnya, karyawan dipantau CCTV saat bekerja. Baik, dengan penjelasan dari Bu Aziza tadi ada fungsi internal control. Nah, untuk komponennya itu apa aja, Bu? Mungkin Bu Vanessa bisa jelaskan? Baiklah, terima kasih kepada Ibu Ilmi. Saya akan menjelaskan mengenai komponen internal control. Jadi, komponen internal control itu digambarkan seperti payung. Karena jika komponen yang pertama atau komponen utama sudah rusak, maka 4 komponen lainnya itu tidak akan berguna. Adapun komponen utamanya antara lain yaitu lingkungan pengendalian atau control environment, yaitu berupa keteladanan pada perusahaan. Sementara untuk komponen-komponen yang lainnya antara lain yaitu yang pertama itu penilaian resiko atau risk assessment, yang merupakan penilaian suatu resiko dengan cara membandingkan terhadap tingkat atau kriteria resiko yang telah ditetapkan.
Nah, selanjutnya yaitu ada aktivitas pengendalian atau control activity. Yang ketiga itu ada informasi dan komunikasi, dan yang terakhir itu adalah pemantauan atau monitoring. Mungkin itu saja mengenai komponen internal control. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Ilmi. Baik, terima kasih Bu Vanessa. Kemudian setelah kita membahas tentang fungsi dan komponen dari internal control, ada juga prinsip dalam aktivitas pengendalian ini. Prinsip-prinsip tersebut akan dijelaskan oleh Bu Nadilia. Kepada Bu Nadilia. Baik, terima kasih Bu Ilmi. Saya akan menjelaskan tentang prinsip dalam aktivitas pengendalian. Itu ada 6. Yang pertama ada establishment of responsibility, yaitu pembagian tanggung jawab dan tugas-tugas secara jelas. Yang kedua ada segregation of duties, yaitu pemisahan tanggung jawab tugas, misalnya bendahara dan kasir berpisah dengan yang mencatat. Yang ketiga ada dokumen prosedur yang baik, yaitu harus bernomor urut yang baik dan tercetak adalah ciri dokumentasi yang baik. Yang keempat ada pengendalian fisik, yaitu ada uang dan aset disimpan di brankas atau bank yang ada deposit boxnya. Yang kedua ada gudang dikunci dengan gembok. Yang ketiga ada sensor garment. Yang keempat ada absent times clock. Yang kelima ada alarm pengendalian kebakaran. Yang kelima ada verifikasi internal oleh pihak independen, yaitu verifikasi oleh pencatat dan pemegang. Yang terakhir ada pengendalian sumber daya karyawan, yaitu ada merotasi karyawan. Contohnya rolling pekerja. Ada cek latar belakang karyawan, ada kegiatan refreshing, yaitu memberi cuti kepada karyawan. Hanya itu saja Bu Ilmi. Baik, terima kasih Bu Nadilia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengendalian internal ini sangat berpengaruh terhadap perusahaan ya Bu ya. Banyak sekali hal positif dari pengendalian internal ini. Kemudian mungkin ada keterbatasan dari pengendalian internal ini sendiri. Mungkin dapat Bu Aziza dapat menyampaikan apa saja kekurangan dari pengendalian internal ini. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Ilmi. Mengenai keterbatasan internal control, itu yang pertama ada cost should not exceed benefit, atau jangan lebih besar biaya dibandingkan manfaat. Yang kedua, ada human benefit, atau faktor perilaku manusia. Dan yang terakhir, ada size of business, ukuran perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin kuat pengendalian. Mungkin hanya itu mengenai keterbatasan internal control, Ibu Ilmi. Baik. Memang benar bahwa untuk pengendalian internal ini membutuhkan biaya yang cukup besar, termasuk dalam CCTV dan lain sebagainya. Nah, untuk internal control ini ada pada pemasukan kas. Untuk pemasukan kas, mungkin Bu Vanessa bisa jelaskan kepada Bu Vanessa, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan internal control pada pemasukan kas. Yang pertama itu ada establishment of responsibility, yaitu hanya kasir saja yang diperkenankan untuk menerima uang. Yang kedua itu ada segregation of duties, yaitu internal control dengan menetapkan 3 karyawan dengan tugas berbeda. Di antaranya ada yang menerima kas, ada yang mencatat kas, dan ada yang memegang kas. Selanjutnya ada documentation prosedur, yaitu di mana tiap kasir harus memiliki SIP untuk memeriksa penerimaan kas. Yang keempat itu ada independent internal verification, yaitu bendahara membandingkan jumlah yang diterima dan dikeluarkan serta disimpan. Kalau berhubungan dengan pembayaran, lebih baik dengan bank atau transfer, agar uang di perusahaan tidak menumpuk. Dan yang terakhir yaitu physical control, yaitu penyimpanan barang berharga
di brankas. Mungkin itu saja mengenai cash control. Oh, baik, terima kasih Bu Vanessa. Mungkin dapat kita simpulkan bahwa untuk pemegangan kas itu harus ada penerima kas, ada yang mencatat dan yang memegang kas harus berbeda-beda ya Bu ya. Tadi kita telah berbicara tentang internal control pada pemasukan kas. Jika ada pemasukan kas, tentu ada pengeluaran kas. Untuk pengeluaran kas, mungkin Bu Nadilia bisa menjelaskan bagaimana internal control pada pengeluaran kas. Silakan Bu Nadilia. Baiklah, terima kasih kepada Bu Ilmi. Saya akan menjelaskan tentang pengendalian terkait dengan pengeluaran kas. Ada 3. Yang pertama, dalam jumlah kecil, maka menggunakan dana kas kecil, sedangkan dalam jumlah besar menggunakan cek. Yang kedua yaitu menggunakan cek atau sistem voucher. Jadi, sistem voucher adalah formulir yang diotorisasi yang ditetapkan untuk mengeluarkan saat menggunakan cek. Caranya, ambil voucher ditukar dengan cek, lalu voucher dicap agar tanda sudah digunakan. Yang ketiga yaitu menggunakan dana kas kecil atau petty cash fund. Jadi, kas kecil atau petty cash adalah uang yang disediakan untuk membayar berbagai pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis apabila dibayar dengan menggunakan cek. Nah, kalau untuk dana kas kecil atau petty cash ini digunakan ada 2 sistem. Jadi sistemnya itu bisa dijelaskan oleh Ibu Vanessa dan Bapak Feby. Oh, baik, tadi mengenai sistem pencatatan untuk petty cash ya Bu ya. Mungkin kepada Bu Vanessa bisa menjelaskan? Silakan Bu. Saya akan menjelaskan metode berubah-ubah atau fluctuating fund system, yaitu suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil itu tidak ditetapkan dan akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Adapun mengenai pencatatan dengan metode ini antara lain, jika mengenai transaksi pembentukan dana kas kecil atau mengambil uang di bank, maka akan dicatat dengan petty cash di debit dan cash di kredit. Selanjutnya yaitu jika ada transaksi pembayaran dengan menggunakan kas kecil, maka dengan metode fluctuating fund system ini akan dicatat dengan post-tax expense, post-tax expense di debit, entertainment expense di debit, write-out di debit, dan juga petty cash di kredit. Yang ketiga itu jika ada transaksi pengisian kembali dana kas kecil dengan menarik cek, maka pencatatannya yaitu petty cash di debit, yang berarti bahwa petty cash-nya bertambah, dan cash di kredit. Dan yang terakhir yaitu jika ada transaksi perubahan kebijakan terkait dana kas kecil, apakah itu menambah atau mengurangi, maka akan dicatat dengan petty cash di debit dan cash di kredit. Itu jika dana kas kecilnya ditambah, sedangkan jika dana kas kecilnya itu berkurang, maka cash-nya di debit dan petty cash-nya di kredit. Mungkin itu saja untuk metode berubah-ubah. Untuk metode impress fund system akan dijelaskan oleh Pak Feby Ajriansa. Baik, Bu Vanessa, terima kasih. Kemudian ada yang kedua metode tetap atau impress fund system. Kepada Pak Feby, bisa dijelaskan Pak? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Tadi telah dijelaskan oleh Bu Vanessa tentang metode berubah-ubah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan metode tetap atau impress fund system. Metode tetap adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap.
setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang petty cash tidak serta-merta langsung mencatatnya, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Nah, untuk pencatatannya itu yang pertama ketika membentuk dana kas kecil atau mengambil uang di bank, maka pada metode imperative fast system ini akan dicatat sebagai petty cash di debit dan cash di kredit. Kemudian ketika ada pembayaran dengan menggunakan kas kecil, di imperative fund system ini tidak dicatat pengeluarannya, dicatat dalam memo dan bukti transaksi itu hanya dikumpulkan saja. Kemudian di akhir baru dicatat. Kemudian yang ketiga, ketika melakukan pengisian kembali dana kas kecil dengan menarik cek, akan dicatat sebagai post and expense di debit, entertainment expense di debit, breakout di debit, dan cash di kredit. Dan yang terakhir, ketika terjadi perubahan kebijakan terkait dana kas kecil, jika itu menambah dana kas kecil, maka akan dicatat sebagai petty cash di debit dan cash di kredit. Ketika itu kebijakannya akan mengurangi dana kas kecil, maka dicatat sebagai cash di debit dan petty cash di kredit. Mungkin itu metode imperative fast system. Baik, terima kasih Pak Febi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk pengendalian terkait pengeluaran kas itu, ketika jumlah uang yang kita keluarkan kecil, maka kita gunakan petty cash atau kas kecil. Kemudian apabila uang yang kita keluarkan itu berjumlah banyak, maka kita gunakan cek. Untuk metodenya sendiri ada 2 metode, yaitu metode tetap dan metode berubah-ubah. Nah, selanjutnya ada rekonsiliasi bank. Untuk rekonsiliasi bank, kepada Bu Aziza, boleh dijelaskan, Bu? Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bu Ilmi. Rekonsiliasi bank adalah suatu catatan uang yang dibuat oleh perusahaan pada setiap akhir periode. Biasanya dibuat untuk setiap bulan, untuk menyamakan saldo kas di bank menurut catatan bank dengan saldo kas di bank menurut catatan perusahaan karena seharusnya jumlahnya sama. Mengapa perlu membuat rekonsiliasi bank? Perlu membuat rekonsiliasi bank agar jumlah saldo pada perusahaan sama dengan saldo pada rekening bank. Dibuat setiap bulan, perbedaan cash in bank pada catatan di perusahaan dan di bank terjadi karena kesalahan atau perbedaan waktu atau kesalahan lain. Penyebab terjadinya perbedaan saldo kas perusahaan menurut catatan di bank dengan di perusahaan adalah karena yang pertama itu perbedaan waktu atau time lags. Ada kemungkinan bank sudah menambahkan tetapi menurut catatan perusahaan belum ditambahkan. Atau bank sudah mengurangkan tetapi catatan perusahaan belum berkurang. Misalnya, pihak bank sudah menambahkan uang di rekening giro, tetapi perusahaan belum menambahkan seperti uang dengan transfer ke bank langsung. Nah, yang selanjutnya itu terjadi karena kesalahan pencatatan. Kesalahan baik yang dilakukan oleh bank atau perusahaan. Mungkin hanya itu untuk rekonsiliasi, Bu Ilmi Putri. Baik, terima kasih Bu Aziza. Jadi rekonsiliasi bank ini untuk menyamakan pencatatan antara bank dan perusahaan. Perbedaan itu bisa terjadi akibat perbedaan waktu dan kesalahan pencatatan, gitu ya Bu ya. Kemudian setelah kita mengenal rekonsiliasi bank, ada item-item yang harus kita ketahui. Yang pertama, mungkin Bu Vanessa bisa jelaskan apa saja item-item rekonsiliasi bank. Kepada Bu Vanessa, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu item-item rekonsiliasi bank. Yang pertama itu ada setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Merupakan suatu penerimaan kas yang sudah dicatat oleh perusahaan sebagai penerimaan kas, tetapi sampai akhir periode setoran tersebut belum muncul atau belum terlihat pada catatan menurut bank.
Contohnya itu misal si A menyuruh si B menyetor 500 juta ke bank pada tanggal 30, tetapi si B belum menyetor karena berhalangan. Yang kedua itu ada cek yang masih beredar atau outstanding check. Merupakan cek yang sudah ditarik oleh perusahaan dan sudah dicatat oleh akuntan perusahaan sebagai pengeluaran kas. Tetapi sampai akhir periode, cek tersebut belum muncul dalam catatan menurut bank. Sehingga penyesuaian dilakukan pada catatan menurut bank dengan cara mengurangi. Jika masih ada cek yang masih beredar, pencatatan penyesuaian yang digunakan di bank, maka penyesuaian ini dilakukan menurut pihak yang melakukan pencatatan. Contohnya itu pada tanggal 30 November, perusahaan telah menarik cek, tetapi cek baru dicairkan pada tanggal 3 Desember, sehingga di rekening koran tidak muncul. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Bu Vanessa. Bisa dilanjutkan oleh Pak Feby, silakan Pak. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan 2 item lagi yang telah dijelaskan. Ketiga itu bentuk memoranda. Pihak bank sudah menambahkan atau mengurangkan langsung kas perusahaan yang disimpan di bank, tetapi perusahaan belum menambahkan atau mengurangkan sampai akhir periode. Kasus ini penyesuaiannya dilakukan pada catatan menurut perusahaan. Terus item yang keempat itu kesalahan atau errors. Nah, kesalahan pencatatan yang dilakukan baik oleh pihak perusahaan atau pihak bank, penyesuaiannya dalam rekonsiliasi bank dilakukan pada catatan kesalahan jika yang pertama itu jika efek dari kesalahan pencatatan ini menjadikan saldo kas yang dilaporkan lebih besar dari yang sebenarnya, maka penyesuaiannya dilakukan dengan cara mengurangi sebesar nilai kesalahan, seperti itu pun sebaliknya. Yang kedua, jika kesalahan pencatatan dapat dilakukan oleh pihak bank ataupun perusahaan, pada saat dibuat rekonsiliasi bank, penyesuaian dilakukan pada catatan tempat terjadinya kesalahan. Mungkin itu item lagi yang kurang. Baik, terima kasih Pak Feby. Baik, kemudian kita kembali lagi ke petty cash. Nah, untuk petty cash ada faktor-faktor dari pengendalian petty cash. Untuk faktor ini bisa dijelaskan oleh Bu Nadilia. Kepada Bu Nadilia, saya persilahkan Bu. Baiklah, terima kasih kepada Bu Ilmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor dari pengendalian petty cash. Itu ada 4. Yang pertama, bertanggung jawab untuk mendanai. Yang kedua, sebuah prenumerat bukti penerimaan petty cash ditandatangani oleh kustoyan dan individu yang menerima pembayaran yang diperlukan untuk setiap pembayaran. Yang ketiga, yaitu ada bendaharawan, kantor pemeriksa semua pembayaran, dan perangko pendukung. Yang keempat, ada perhitungan dapat dibuat atau dilakukan setiap saat untuk menentukan apakah dana tersebut utuh. Baik, itu saja Bu Ilmi penjelasannya. Baik, terima kasih kepada Bu Nadilia. Jadi untuk kesimpulannya itu kecurangan bisa kita kendalikan dengan pengendalian internal dan pengendalian kas. Nah, untuk kas sendiri kita kendalikan dengan petty cash. Nah, dengan selesainya penjelasan dari Bu Nadilia tadi mengenai faktor pengendalian petty cash, maka selesai pula lah talk show kita hari ini. Sampai ketemu di video yang akan datang. Terima kasih kepada narasumber dan terima kasih atas penjelasan dari narasumber-narasumber kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.